Sobat Unet, kembali lagi bersama Pak Happy Harmono, Mas Burhanuddin dan Mas Viko, dan yang ada di seberang sana di Surabaya, Mas Zainal Abidin. Nah, sebelum kita ngobrol lagi, Cak Iim ingin menyampaikan selamat bagi teman-teman yang diterima di Universitas Jember melalui jalur SNMPTN tahun 2022. Silahkan Anda melihat panduan verifikasi dan registrasi ulangnya. Cak Iim cuma mengingatkan, manfaatkan kesempatan emas ini untuk belajar di perguruan tinggi. Jangan lupa kalian yang sudah diterima di SNMPTN, jangan lupa untuk daftar ulang karena kalian tidak bisa ikut SBMPTN. Oke ya, silakan lihat pedomannya di unet.ac.id. Oke, kalau ini saya mau ngobrol lagi dengan Mas Viko. Mas, kalau tadi Mas Burhanuddin dari background Saintek, Anda dari Sosum. Kira-kira prosesnya kalau di Sosum bagaimana sampai kemudian meneliti dan sebagainya? Apakah prosesnya sama ataukah melihat kekhasan dari fakultasnya? Kalau Fakultas Hukum ini kan biasanya mungkin kalau saya itu kok selalu lekat gambaran bahwa kalau Fakultas Hukum itu pasti juara debat. Gimana Mas Viko? Iya Bapak, memang kalau di Fakultas Hukum sih memang agak jarang dalam dunia kepenulisan ya Bapak. Namun akhir-akhir ini kalau khususnya di FH Unet, nyatanya bahkan kepenulisan itu lebih banyak sekarang menangnya betul. Gitu. Nah kalau untuk dalam prosesnya itu sendiri, tentunya kita awalnya itu adalah mengkaji permasalahan Bapak. Kan hukum itu kan nggak hanya dalam ilmu hukum aja, tapi ada hukum ekonomi, bahkan dalam kedokteran, forensik dan lain sebagainya. Dan itu sangat, kalau kita dianalisis lebih lanjut itu ternyata masih ada nih berbagai macam problematika. Nah, dalam proses penelitian itulah nanti kita akan menumbuhkan suatu solusi gitu Bapak, sehingga mampu untuk memperbaiki apa yang kurang dalam regulasi tersebut Bapak, gitu sih. Mas, tadi disampaikan pernah juara di Nigeria. Betul iya ya? Bapak, benar. Oke, itu bagaimana itu ceritanya sampai kemudian nyampe ke Nigeria dalam tanda kutip gitu? Kebetulan itu lombanya diselenggarakan secara online ya Bapak. Nah, lombanya itu saya berkolaborasi sama anak FH juga, sama anak Fakultas Ilmu Budaya, dan kebetulan ada yang udah lulus juga. Nah, di sana kami kolaborasi. Idenya itu adalah aplikasi untuk disabilitas Bapak, di mana untuk mencari lowongan pekerjaan bagi disabilitas itu kan sangat susah. Dan juga disabilitas kan itu kan sektor informal ya Bapak. Jadinya kami berinisiasi bahwasanya melalui aplikasi ini akan memudahkan bagi kaum disabilitas, dan juga dalam proses pelatihan kerjanya nanti kita akan menjadi satu device gitu Bapak dari aplikasi. Ini berarti tidak ada kaitan dengan Fakultas Hukum sebagai tempat Anda mencari ilmu ya? Iya, tidak ada Bapak. Oke, sekarang saya mau tanya, berapa prestasi yang katakanlah seperti tadi tidak ada kaitannya dengan keilmuan? Ada banyak juga prestasi Anda terkait dengan yang non Fakultas Hukum maksud saya. Kalau untuk yang nasional cuma satu sih Bapak, itu pun juara 3, dan kalau yang untuk internasional itu non hukum semua. Oke. Mas, bagaimana cara Anda membagi waktu? Kalau untuk bagi waktu, kebetulan saya masif untuk berlomba itu ketika Februari Bapak. Itu pada saat COVID-19 menyerang di Indonesia kan semua pembelajaran online semua, jadinya lebih banyak waktu untuk melakukan penulisan dan riset juga. Dan itu pada tahun 2020, dan kebetulan itu nggak selalu menang juga sih Bapak. Baru dalam berproses itu membagi waktunya adalah saya itu orang yang suka menulis untuk tulis-tulis tanggal gitu Bapak, baik pakai sticky notes itu. Bahkan di kamar saya itu ada papan tulis untuk menulis jadwal-jadwal untuk perlombaan. Habis itu juga, dan yang paling penting fokus saya kan sebagai mahasiswa, dan fokus saya itu sehingga saya lebih mengutamakan dunia akademik sih Bapak untuk perkuliahan itu Bapak, untuk fokus. Teman-teman, ini ada resep dari Mas Viko ya. Jadi kalau perlu punya jadwal ya. Iya Bapak. Kalau begitu sudah punya jadwal lomba yang akan datang berarti? Sudah Bapak. Kebetulan nanti ini? Di tanggal 4 itu saya diundang sama KPU di Bogor, Jawa Barat untuk mempresentasikan paper saya. 4 April nanti? Iya Bapak. Oke, semoga menang lagi nih. Tim atau? Itu konferensi Pak. Oh, konferensi. Oke, siap. Saya ke Mas Zainal. Mas Zainal, mendengar suara saya?
Mas Zainal di Surabaya. Oke, sepertinya masih ada kesulitan. Nah, saya ke Pak Happy. Pak, sebetulnya dari pengalaman Bapak membina teman-teman mahasiswa, apa sih Pak yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa untuk berprestasi? Apa yang dibutuhkan? Ya, ataukah fasilitas, apakah dispensasi atau bagaimana Pak? Mungkin kalau berkaitan itu saya kira ibarat komputer ya. Jadi memang perlu software dan hardware juga gitu ya. Artinya kalau kita misalkan software itu paling tidak dukungan, kemudian mengapresiasi dan juga memotivasi dan juga menghargai hasilnya itu yang perlu kita lakukan. Di samping memang kita juga harus menyiapkan dari aspek yang ibarat hardware-nya tadi, yaitu pendanaan, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan berkaitan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh adik-adik. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau selama ini pada umumnya teman-teman yang sudah mencetak prestasi ini apa Pak istilahnya, apakah dari fakultas atau dari pihak universitas memberikan, atau mungkin dari masing-masing pengurus kemudian melaporkan istilahnya kan gitu supaya dapat beasiswa, atau bagaimana Pak kalau selama ini? Kalau mungkin itu yang bisa cerita Mas Bruan. Oke, Mas Bruan, gimana Mas Bruan? Biar fair. Kalau di teman-teman pelita itu biasanya mungkin juga gak cuma di pelita, sebenarnya di fakultas masing-masing, di himpunan mahasiswa juga itu ada pendataan gitu. Pendataan mahasiswa yang berprestasi, entah itu nanti via Google Form kalau misalkan via waktu pandemi ini, atau pendataan langsung. Nah, nantinya diarahkan ke beasiswa atau mungkin ke suatu event yang memang ada kaitannya, itu biasanya relatif gitu. Biasanya misalnya nih ada suatu kalau di UNED kan terkenal Bank Indonesia gitu, kemudian juga ada beasiswa Jarum. Nah, di situ kan diminta prestasi-prestasi. Nah, kita sebagai UKM Pelita bisa tuh dari arsip itu kita arahkan, kemudian mungkin juga dari masing-masing ormawa di fakultas juga bisa. Kalau terkait beasiswa, ke arahnya beasiswa. Kalau selama ini misalnya ini Anda dapat hadiah berupa uang gitu ya. Benar. Ini nanti apakah sekian persen untuk Anda, sekian persen untuk UKM, atau bagaimana ini? Boleh nggak tahu? Ya, kalau hasil reward lah ya, istilahnya reward ya. Reward dari suatu lomba yang memang itu menang, misalnya juara, itu yang saya ketahui 100% murni buat kita gitu. Ya. Nanti pembagiannya mungkin kalau tim gitu. Kalau tim nanti kamu dapat berapa atau gitu, kita bagi rata. Untuk kas UKM gitu Pak. Kalau uang kas UKM itu uang mandiri gitu. Pakai uang mandiri masing-masing teman-teman rata ada kas. Mas Zainal masih bersama kami. Masih kayaknya ada sedikit kesulitan. Baik, kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri, sebetulnya apa sih yang menurut Anda membuat Anda bisa berprestasi di luar tentu harus kuliah tadi? Saya dari Mas Vito dulu. Apa sih yang Anda butuhkan? Saya butuh ini Pak, gitu. Atau berikan kami dispensasi Pak, misalnya, supaya gitu. Apa yang Anda inginkan? Iya Bapak, sebenarnya saya lebih, kalau di FH sendiri, di FH UNED itu lingkungan itu sangat benar-benar suportif banget, apalagi pada saat akhir-akhir ini, di mana setiap perlombaan itu sangat didukung oleh fakultas, baik dalam surat-surat administrasi lainnya itu tinggal ya chat aja sama bidang akademik, langsung dikirim. Habis itu juga kami juga mendapatkan reward dari fakultas maupun universitas juga, itu tinggal pendataan dari mengirim data-data juara kita, habis itu nanti pihak fakultas mengajukan ke pihak universitas. Jadinya melalui lingkungan-lingkungan yang suportif dan juga pertemanan tentunya Bapak, dan juga UKM ini menjadi sebuah hal yang sangat penting sih Bapak kalau saya. Sudah mendapat beasiswa berarti Anda? Sudah Bapak. Dari mana? Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbud dan LPDP. Oke, siap. Nah, ini untuk kalau Mas Viko sendiri kira-kira sudah punya bayangan nggak, misalnya dengan prestasi ini menjadi modal saya misalnya untuk
apakah itu akan meneruskan S2 atau mungkin terjun langsung ke dunia hukum misalnya gitu dengan bekal. Pernah nggak terlintas pikiran seperti itu? Iya sih Bapak, kebetulan tuh saya cita-citanya tuh pengen jadi seorang pengacara sekaligus dosen juga Bapak. Jadinya melalui, apalagi saya kan dalam dunia kepenulisan ya Bapak, saya juga magang di salah satu law firm dan itu fokusnya itu banyak kan kepenulisan dan riset nyatanya Bapak. Sehingga ini perlombaan-perlombaan saya ini menjadi sebuah modal gitu, modal awal bagi saya untuk mencapai impian-impian saya gitu sih Bapak. Oke. Mas Burhan, kalau Anda sendiri selama ini bagaimana melihat teman-teman Anda? Apakah sebetulnya punya nggak ketertarikan untuk masuk ke UKM gitu? Karena kan seperti tadi ada mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, Ya pula. ada yang kura-kura kuliah rapat karena aktif di organisasi. Tapi ada juga yang kuda kuliah dagang sambil kuliah bawa jilbab. Ada juga yang, tapi jangan ditiru nih, kunang-kunang kuliah nangkring ya. Iya. Jadi habis kuliah nanti kemudian ke kafe dan sebagainya. Anda bagaimana melihat teman-teman Anda gitu? Masihkah mereka itu punya ya istilahnya motivasi untuk ikut UKM atau saya mau menyelesaikan kuliah aja 4 tahun lulus Iya. karena kan saya harus segera lulus istilahnya gitu. Bagaimana? Oke. Kalau dari pandangan saya sendiri, karena bisa dibilang pertemanan saya atau circle saya itu rata-rata ambis gitu, teman-teman ambisius yang kalau di UKM Pelita misalnya contohnya. Jadi kita kayak bersaing gitu. Nanti persaingan prestasi itu, wah aku dapat ini gitu. Ya, terus nanti kok cuma dapat ini, yang lain udah sampai internasional, aku harus bisa gitu. Seperti katanya Mas Viko tadi. Nah, kalau di UKM Pelita yang notabene pertemanan tingkat universitas. Kemudian kalau di fakultas sendiri untuk UKM kan juga nggak cuma kepenulisan gitu ya, ada yang berbagai minat. Itu saya lihat juga minatnya cukup tinggi di berbagai UKM ya, karena memang masing-masing pengurus itu kontribusi atau usaha untuk menarik teman-teman khususnya mahasiswa baru itu juga masif gitu, sebagai bentuk regenerasi sih gitu. Memang di situ juga usahanya cukup tinggi, jadi di fakultas minat untuk ikut UKM cukup tinggi. Mungkin hanya beberapa yang kuliah pulang tapi saya jarang menemuinya. Pak, kalau Pak Habi, kalau pengalaman Bapak juga, sebetulnya apa sih yang membuat mungkin teman-teman itu enggan ikut UKM atau mungkin apa ya istilahnya ya istilahnya pokoknya kuliah lah istilahnya. Karena kan prestasi ini seperti disampaikan oleh Mas Viko ini menjadi modal nanti setelah lulus. Kalau hanya IP saja saya pikir banyak saingannya, sudah banyak sekali orang yang IP-nya 3 dan sebagainya. Sebetulnya apa keengganan atau mungkin hambatan mereka untuk kemudian berprestasi ini apa Pak sebetulnya dari pengalaman Bapak? Oke. Baik, jadi kalau berkaitan dengan mahasiswa yang tadi diistilahkan mahasiswa kupu-kupu, ini di dalam diri mahasiswa sepertinya kalau dia mengikuti kegiatan UKM itu akan mengganggu kegiatan perkuliahan gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Dan apa namanya semacam itu juga masih juga mungkin dari orang tua juga gitu loh. Orang tua tuh kamu kuliah segera lulus gitu. Jadi akhirnya tidak ingin menggali lebih jauh potensi dirinya yang mesti ditunjukkan gitu. Oke, berarti peran orang tua juga sangat penting Pak, ada, supaya ya. tahu Saya kira itu. anak-anaknya ini arahnya kemana gitu. Yeah. Nah, terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada magang, ada mahasiswa diberikan kesempatan magang bahkan sampai 2 semester. Kemudian penelitian itu, proyek kemanusiaan dan sebagainya. Nah, kira-kira saya tanya dulu ke teman-teman dulu, Mas Burhan, Mas Viko, ada nggak rencana Anda untuk kemudian mencantelkan atau apa ya istilahnya
mengkaitkan kesukaan Anda meneliti ini dengan kesempatan untuk MBKM ini? Mas Viko dulu. Tentunya kalau MBKM itu saya lihat udah sangat luar biasa dari program Kemendikbud ya Bapak. Namun untuk saat ini saya masih belum bergabung dalam MBKM karena ada satu lain hal terkait beasiswa Bapak. Kebetulan double funding. Jadinya saya meskipun nantinya saya akan meneliti juga tapi di luar dari MBKM sih Bapak. Meskipun saya pengen banget sih ikut MBKM gitu. Karena nanti bisa diakui ya Iya, SKS-nya gitu. Ngomong-ngomong sebetulnya dari sekian banyak bidang di Fakultas Hukum, keilmuan hukum ini yang paling menjadi minat Anda, apakah hukum ekonomi atau Lebih ke hukum pidana sih Bapak karena terkhusus untuk korupsi ya Bapak. Oke. Karena memang menjadi problematika kita bersama semua. apa karena ada beberapa dosen kita ya yang sudah berkiprah di tingkat nasional gitu di lembaga-lembaga yang terkait dengan penindakan korupsi mungkin? Iya mungkin bisa Pak. Oke. Kalau Mas Burhan sudah punya angan-angan misalnya? Ya, MBKM? karena saya dari program di penyuluhan ya. Kebetulan juga kemarin kan di PKM kita yang terbaru pedoman itu mengaitkan kembali dengan MBKM. Jadi ya kedepannya nantinya semoga dengan adanya PKM kemudian dari tim itu nanti lolos pendanaan atau mungkin juga sampai PIMNAS ya. Itu kan bisa dikonversikan. Mungkin nanti ke KKN atau ke salah satu mata kuliah. Tapi untuk saya sendiri mungkin nantinya masih ke KKN karena sudah semester akhir kan gitu. Nanti mungkin arahnya ke adik-adik tingkat yang memang kan di PKM itu lintas angkatan gitu. Itu sih. Pak, ini sebelum mengakhiri ini ada ajang tertinggi untuk mahasiswa di ilmiah ada PIMNAS ya. Di olahraga ada pekan olahraga mahasiswa. Dan informasinya kemarin kami dapat informasi salah satu mahasiswa kita juara juga. Nah, ini alhamdulillah. Kemudian juga ada Peksiminas Pak. Nah, selama ini apakah mereka-mereka ini yang bergelut di UKM ini yang kemudian menjadi sumber ketika ada PIMNAS tinggal ngambil atau bagaimana Pak pengalaman Bapak? Betul. Jadi adik-adik yang bergabung di UKM, jadi baik itu UKM level universitas atau juga UKM yang ada di fakultas, itu merupakan ladang ya atau sumbernya adik-adik untuk berprestasi tadi di ajang-ajang nasional maupun juga internasional itu saya kira. Jadi itu sangat berkaitan erat ya. Jadi mereka yang seperti Mas Burhan, Mas Viko ini ya yang nantinya kalau ada PIMNAS itu tinggal ngambil. Ya. Kalau dari Mas Burhan sendiri, ada nggak semacam program di istilahnya di UKM Pelita, ada semacam tema gitu misalnya atau tahun ini kita akan arah penelitiannya ke bidang ini. Benar. Kalau yang saintek begini, Samsung begini. Ya. Apakah seperti itu? Ya, kalau sebenarnya di program kerja UKM Pelita itu kalau tahun ini masih ada gitu. Contohnya adalah Bedah Bekti, pelatihan dasar kepenulisan ilmiah. Jadi di situ kan tidak memungkinkan adanya kegiatan penelitian. Entah nanti juga paling mentok studi literatur lah gitu ya. Nah, di situ diarahkan biasanya minggu pertama itu buat sosum dulu, terus minggu berikutnya itu untuk saintek gitu. Jadi arahnya lebih keimbang sih. Untuk tahun ini juga targetnya sesuai dari arahan Pak Bumina juga, Pak Happy itu nanti lebih ke prestasi juga. Jadi nggak cuma dilatih aja tapi munculkan prestasimu itu apa gitu nanti biar dapat kembali lagi akreditasi juga di. Apakah sudah punya semacam jadwal kayak tadi Mas Viko, Pak? Bulan ini kita akan ikut lomba ini, bulan ini gitu? Apa seperti itu? Nah, kalau terkait jadwal lebih ke pendelegasian nantinya. Misalnya di dalam kita selalu update di kegiatan-kegiatan lomba gitu. Misalnya dalam H-1 bulan atau H-2 bulan itu biasanya kan lomba sudah di-share. Nah, itu kita udah punya nih calon-calon siapa yang kita kiranya nanti bakal diikutkan gitu. Kamu ikut ini ya, kamu ikut ini. Nanti kita diskusi di situ idenya apa, kemudian yang diangkat apa, kita bisa
collab sama teman-teman yang di Pelita maupun teman-teman yang tidak tergabung di UKM Pelita gitu. Intinya fleksibel aja. Mas Viko, dari sekian banyak ajang perlombaan yang Anda ikuti, mana yang paling berkesan atau mungkin ada pengalaman menarik dari sekian banyak itu tadi? Yang paling berkesan sih yang terakhir ini sih Bapak, juara pertama lomba esai nasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Karena kan salah satu cita-cita saya adalah meraih juara di Sumatera Utara Bapak. Kampung halaman ya. Iya Mas Bapak. Viko ini asli Medan. Oke, terus bagaimana? Jadinya menjadi suatu kebanggaan ketika saya sudah berhasil nih misi saya untuk mendapatkan juara ini di Sumatera Utara gitu. Di kampung halaman sendiri. Di kampung halaman sendiri gitu. Oke, ngomong-ngomong kalau saingan Anda karya tulis ilmiah ya di sana? Iya Bapak. Oke. Kalau dari pengalaman Anda ini kan saingan terberat itu sebetulnya dari mana kalau melihat peta persaingannya itu? Karena saya yakin biasanya teman-teman yang bergelut di bidang karya tulis ilmiah itu punya jejaring sendiri biasanya gitu. Kalau pengalaman Anda bagaimana? Iya Bapak, kebetulan kalau lawan-lawan yang paling berat sih menurut saya dari UI, UGM sama UB sih Bapak. Dan itu biasa rata-rata jumpa di final gitu Bapak. Orang itu aja? Iya orang itu aja saya. Oke. Pak, ketika ya tentu tidak selalu menang Pak ya, pasti kadang-kadang. Nah kira-kira apa Pak evaluasi Pak atau bagaimana bentuk evaluasi ketika kemudian teman-teman ini pulang tanpa membawa medali misalnya gitu. Apa yang dilakukan Pak misalnya? Jadi kalau berkaitan dengan hasil dari apa yang diikuti adik-adik dalam perlombaan itu memang kita selalu juga mengevaluasi ya, kegagalan kalau memang itu yang gagal. Tapi selama ini rata-rata cukup berhasil gitu ya. Jadi yang yang gagal itu bisa dikatakan presentasinya kecil ya. Tetapi itu pun juga akan menjadi bahan evaluasi kita ya. Jadi kelemahannya di mana, kekurangannya apa dengan melihat pesaing-pesaing kita tentunya gitu. Baik dari aspek mungkin kalau cara menulisnya atau berkaitan dengan cara presentasinya itu semua kita lakukan evaluasi biasanya gitu. Jadi kalau selama ini dari pengalaman Bapak sebetulnya teman-teman mahasiswa kita itu bagaimana Pak ketika sudah berhadapan dengan mereka yang katakanlah gajah-gajah itu, kalau istilahnya kan begitu. ya. Apakah mereka minder atau ya bagaimana Pak kalau menurut pengalaman Bapak? Alhamdulillah adik-adik sekarang ini nggak ada rasa minder, merasa dia dibandingkan dengan teman-teman yang dari universitas yang lain, besar-besar yang lain itu nggak ada perasaan seperti itu ya. Iya. Kebetulan saya juga dari pengalaman dulu ikut KTI itu pesaingnya dari UI gitu. Dari UI dan bahasnya ekonomi, sedangkan saya dari pertanian gitu. Dan itu pure dari anak-anak pertanian. Saya kira pembahasannya ketika pemaparan presentasi itu kompleks, analisisnya lengkap, kemudian dari A sampai Z dijelaskan. Tapi ketika penentuan juara ternyata alhamdulillahnya kita yang dapat gitu. Nah, ternyata semua mahasiswa itu sama, tinggal intelektualnya aja kita pertandingkan gimana. Jadi nggak perlu minder ya. Bener. Kalau Mas Burhan, Iya. pengalaman apa yang menarik selama ini? Kalau pengalaman menarik di bidang Iya, karya tulis ya. Kalau pengalaman menarik dari bidang karya tulis itu yang paling berkesan ada dua. Pertama memang yang awalnya kalah itu ya memang gagal, dalam artian di sini gagal 2 kali. Kemudian di IPB waktu itu sudah online sih, itu dapat juara 2, itu sudah berkesan menurut saya. Kemudian Kesannya di mananya? Apakah karena berhasil mengalahkan ya saingan terberat? saingannya di situ juga dari IPB, dari tuan rumah gitu, dapat juara 2, dan di situ yang juara 1 kalau nggak salah dari Universitas Hasanuddin, itu sudah berkesan menurut saya. Terus kemudian yang kedua itu terkait lomba yang diadakan oleh Bank Indonesia namanya Ejafek, dan di situ berkolaborasi kalau nggak salah dengan Unair Airlangga di Fakultas Ekonomi gitu. Nah di situ pembahasannya lebih ke ekonomi, sedangkan tim saya itu pure pertanian semua. Yang notabene
terkait budidaya dan kawan-kawan itu ya. Jadi di situ alhamdulillahnya dapat juara 3 yang analisisnya nggak terlalu menurut saya juga masih kurang, tapi alhamdulillahnya mungkin dewan juri berpandangan lain gitu, sehingga kami alhamdulillah mendapatkan juara 3 dan di situ bisa membantulah di finansial perkuliahan saya gitu, dari rewardnya gitu. Itu yang mungkin berkesan. Kalau boleh tahu Pak Alpi, sebetulnya untuk pembinaan UKM itu bagaimana Pak? Secara umum di Universitas Jember? Jadi memang secara struktural kita juga sudah cukup mapan ya, artinya memang semua UKM itu ada pembinanya dan itu secara formal sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan rektor gitu. Kemudian kalau dari aspek pembinaan di bawah, saya kira memang para pembina yang ada itu ya mungkin juga itu berkaitan dengan apa ya, chemistry yang saya bilang chemistry gitu. Sebagai pembina itu apa namanya, kalau saya sendiri ini menganggap adik-adik yang ada di UKM Pelita itu sebagai partner. Jadi saya nggak pernah menganggap dia lebih inferior dari saya gitu. Jadi artinya bahkan saya juga sering belajar ke mereka karena kadang sering kali juga dari adik-adik itu muncul ide-ide yang luar biasa yang kadang tidak diduga itu. Contohnya ya. Pak, mungkin masih ada yang masih bisa nih. Ya. Ide apa Pak yang mungkin jadi ya berkaitan dengan karya-karyanya itu, jadi apa ya yang apa ya, ini yang barusan juga yang dibawa Mas Burhan itu juga sebenarnya luar biasa juga yang terakhir itu ya. Jadi karena saking banyak juga si prestasi kita itu saya sudah hafal nih. Ini yang bulan Maret aja saya sudah dikirim data dari ketuanya, prestasi UKM Pelita sudah ada 7 prestasi nih selama bulan Maret. luar biasa. Oke. Nggak kerasa ini kalau diteruskan mungkin ini nggak kuliah ini. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Baik Sobat UNED, jadi mahasiswa tentu tidak bisa jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, karena nanti Anda akan kebingungan ketika melangkah keluar dari gerbang kampus. Jadilah mahasiswa yang aktif, memiliki prestasi, karena dengan prestasi itu akan membuka banyak pintu, apakah pintu beasiswa, apakah pintu untuk studi lanjut, bahkan mungkin pintu pekerjaan. Terima kasih Mas Viko, Mas Burhan, Pak Happy Harmono, juga Mas Zainal Abidin yang sayangnya terputus tadi karena kendala teknis. Saya Caim, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang salah. Kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain dengan tamu-tamu yang tidak kalah luar biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.